Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Putri dari jurusan Tadris Matematika semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengertian perbandingan trigonometri. Terlebih dahulu kita harus mengenal apa itu trigonometri. Trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari tentang sudut, sisi, dan perbandingan antara sudut pada sisi. Jadi, pengertian dari perbandingan trigonometri merupakan perbandingan ukuran sisi-sisi segitiga siku-siku apabila ditinjau dari salah satu yang terdapat pada segitiga tersebut. Perbandingan sisi yang bersesuaian untuk segitiga yang sebangun nilainya selalu tetap. Begitupun dengan segitiga siku-siku, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian selalu tetap dan bergantung pada sudut tertentu selain sudut siku-siku. Inilah yang mendasari perbandingan trigonometri. Ada 6 perbandingan trigonometri, yaitu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan yang terakhir kotangen. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai ke-6 perbandingan tersebut, terlebih dahulu kita harus mengenal sisi-sisi segitiga siku-siku yang diketahui salah satu sudut selain siku-siku. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Perhatikan segitiga siku-siku A, B, C di bawah ini. Setelah saya gambar, yaitu segitiga siku-siku A, B, dan C. Ada 3 sisi yang unik dalam segitiga tersebut berdasarkan posisi sudut siku-siku dan sudut yang diketahui. Ketiga sisi tersebut adalah yang pertama, sisi yang berhadapan dengan sudut yang diketahui, boleh kita namai dengan D atau depan. Yang kedua, sisi tempat nempelnya sudut siku-siku dan sudut yang diketahui, boleh kita namakan dengan sa atau samping. Dan yang terakhir, sisi-sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku, yaitu boleh kita namakan dengan mi atau miring. Untuk memudahkan kita untuk mengetahui rumus perbandingan trigonometri ini, yaitu demi, sami, desa. Demi untuk sin, sami untuk cos, dan tan itu desa. D artinya depan, sa artinya samping, dan mi artinya miring. Baiklah, berikut ini adalah perbandingan dua sisi segitiga siku-siku beserta nama perbandingan dalam trigonometri. Untuk sin alfa, kita sudah mengetahuinya tadi, yaitu demi, itu depan per miring. Kita telah menulisnya demi AB dan miring BC. Jadi sin untuk sin alfa sama dengan AB per AC BC. Untuk cos alfa, yaitu rumusnya sami, samping per miring, yaitu AC per BC. Kita dapat digambar di atas. Untuk tangen alfa, yaitu desa, depan per samping, yaitu untuk depan AB dan samping AC, yaitu AB per AC. Begitupun dengan rumus kosekan adalah kebalikan dari sinus atau sin alfa dari tadi, atau juga boleh ditulis dengan 1 per sin alfa. Begitupun dengan sekan alfa, kebalikan dari cos, boleh ditulis dengan 1 per cos alfa. Dan yang terakhir, kotangen, kebalikan dari tangen itu sendiri, bisa ditulis dengan 1 per tangen alfa. Berikutnya, kita akan langsung mencoba contoh soal atau latihan dari perbandingan trigonometri. Contoh soal yang pertama, yaitu diketahui siku-siku PQR dengan siku-siku di Q. Siku-sikunya di Q. Diketahui PQ 5 cm, QR 9 cm. Tentukan perbandingan trigonometri sudut alfa jika alfa siku-sikunya di R. Dapat kita gambar
gambarnya seperti ini. Siku-sikunya di Q dan alfanya di R. Maka kita telah mengetahui tadi yang diketahui PQ. PQ 5 cm. Kita tulis 5 cm di sini dan QR yaitu 9 cm. Yang ditanya perbandingan trigonometri. Kita harus mencari sisi miringnya, itu dengan cara rumus Pitagoras, yaitu PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Mengapa ditambah? Karena jika sisi miringnya diketahui, maka rumusnya dikurang. Dan sebaliknya, jika sisi miringnya tidak diketahui, maka rumusnya menjadi ditambah. Maka di sini sisi miringnya tidak diketahui, maka rumusnya menjadi ditambah, yaitu masukkan angka PQ tadi setelah diketahui 5 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 25 ditambah 81 sama dengan 106. Untuk mengubah bentuk PR kuadrat ini, kita menghilangkan bentuk kuadratnya, maka PR sama dengan akar plus minus akar 106. Jadi perbandingan trigonometri untuk sin alfa itu rumusnya adalah demi depan per samping. Telah kita ketahui depannya adalah 5, miringnya akar 106. Maka pembilang dan penyebutnya harus kita samakan sehingga mendapatkan hasil 5 akar 106 per 106. Untuk cos alfa, tadi rumusnya sami, samping per miring. Sampingnya 9 cm dan miringnya akar dari 106. Sama dengan sin alfa tadi, pembilang dan penyebutnya disamakan sehingga mendapatkan hasil 9 akar 106 per 106. Untuk tangen alfa telah diketahui rumusnya tadi, yaitu desa depan per samping, yaitu 5 per 9. Untuk kosekan alfa, kebalikan dari sin alfa, boleh ditulis dengan 1 per sin alfa atau ditulis dengan kebalikan dari sin alfa itu sendiri, yaitu akar 106 per 5. Jika bentuk akarnya terletak di atas, maka tidak bisa ditambah. Berikutnya untuk sekan alfa, kebalikan dari cos alfa, yaitu akar 106 per 9. Dan yang terakhir, kotangen alfa, yaitu 9 per 5. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan perbandingan trigonometri yang lain jika diketahui cos alfa sama dengan 3 per 5. Jadi, rumus dari cos tadi telah kita ketahui, yaitu sami, samping per miring. Jadi, kan telah dikatakan di sini bahwa cos alfanya sama dengan 3 per 5. Jadi, sampingnya adalah 3 yang di atas, miringnya 5. Dapat kita gambarkan, gambarnya seperti ini, sudut siku-siku ya. Sini. Alfanya di sini. Jadi, depan alfa ini adalah sudut yang di depan. Maka, sampingnya adalah 3 cm dan miringnya adalah 5 cm. Di sini kita harus mencari sisi depannya. Sisi depannya dengan rumus S kuadrat. Mengapa S kuadrat? Karena yang diketahui adalah cos tadi. Cos berbanding lurus dengan sumbu X. Maka X kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat
sama dengan 25 ditambah 9 sama dengan 34. Maka X sama dengan plus minus akar 34 atau akar 34. Jadi untuk sinnya depan per miring, yaitu depannya akar 34 per 5. Dan cosnya sami, samping per miring, sampingnya 3 dan miringnya 5. Dan untuk tangen yaitu akar 34 per 3. Tangen itu tadi rumusnya desa, depan per samping. Untuk berikutnya, untuk soal yang ketiga, kita disuruh diketahuinya di sini adalah B. B itu adalah untuk mencari sisi ke B. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi yang diketahui di sini adalah sisi depan yaitu 3, yaitu depannya B, sisinya B. Yang kedua sisi samping yaitu 4, dan yang ditanya ada sisi miring. Maka rumusnya adalah AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 16 ditambah 9 sama dengan 25. Jadi AB sama dengan akar 25. Akar 25 adalah 5. Jadi masukkan, tadi kan yang ditanya adalah sin B. Jadi di sini ditulis dengan sin B. Sin B sama dengan 3 depan per miring, demi. Yaitu depannya tadi 3 dan miringnya telah diketahui tadi, sudah kita dapatkan tadi adalah 5. Jadi 3 per 5. Dan cos B yaitu sami, samping per miring. Sampingnya 4 dan miringnya 5, berarti 4 per 5. Dan untuk tangan B adalah desa, depan per samping. Depannya 3, sampingnya 4, jadi 3 per 4. Untuk kosekan B, yaitu kebalikan dari sin tadi, yaitu 5 per 3. Untuk sekan B, yaitu 5 per 4, dan kotangan B 4 per 3. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang keempat, yaitu seperti contoh soal yang ketiga, tapi di soal yang keempat ini yang diketahui yaitu sudut CB kuadrat, CB-nya adalah 4, AB-nya 1, siku-sikunya di A. Nah, yang ditanyakan adalah sinnya itu di B. Maka yang ditanya adalah sisi depannya. Maka rumusnya adalah AC kuadrat ditambah CB kuadrat dikurang AB kuadrat. Kan mengapa dikurang? Karena sisi miringnya diketahui. Berbeda dengan contoh soal yang nomor 1 tadi, sisi miringnya tidak diketahui, maka rumusnya ditambah. Langsung saja, sin B sama dengan akar 15 per 4. Di mana akar 15 itu depan dan 4-nya itu miringnya. Untuk cos B 1 per 4, untuk tangan B akar 15 per 1. Dan kosekan B itu kebalikan dari sin B itu tadi, yaitu 4 per akar 15. Pembilang dan penyebutnya harus disamakan sehingga mendapatkan hasil 4 akar 15 per 15. Yaitu selanjutnya untuk sekan B itu kebalikan dari cos B itu sendiri, yaitu 4 per 1. Untuk kotangan B kebalikan dari tangan B, yaitu 1 per akar 15. Pembilang dan penyebutnya harus disamakan sehingga mendapatkan hasil 1 akar 15 per 15. Dan untuk soal yang kelima. Untuk soal yang kelima, tentukan perbandingan trigonometri yang lain jika diketahui sin alfanya sama dengan 2 per 3. Untuk sin kan kita sudah diketahui tadi, sin demi, yaitu depan per miring. Depannya
untuk depannya adalah 2, untuk miringnya 3, maka sisi sampingnya tidak diketahui. Kita harus mencari sisi miringnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Mengapa Y kuadrat? Karena sudut samping di sini belum diketahui. Maka di sudut sampingnya ini tegak lurus dengan sumbu Y. Beda dengan soal yang kedua tadi, cos yang diketahui, karena cos itu sama lurus dengan sumbu X, maka X ditulis di sini. Di sini Y yang ditulis karena sin tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi dapat X 3 kuadrat sama dengan 9 dikurang 2 kuadrat dikurang 4, yaitu sama dengan 9 dikurang 4, 5. Jadi Y sama dengan akar 5. Sin untuk sinnya sama dengan sudah diketahui tadi, yaitu 2/3. Dan cos sama dengan samping per miring, akar 5/3. Dan tahminnya yaitu desa, depan per samping, yaitu 3 per akar 5. Pembilang dan penyebutnya harus kita samakan sehingga mendapatkan hasil 3 akar 5/5. Untuk sekan, kebalikan dari sin, yaitu 3/2. Untuk sekan, kebalikan dari cos, yaitu 3 per akar 5. Atau bisa ditulis dengan 3 akar 5/5. Dan yang terakhir, kotangen, kebalikan dari tan, yaitu akar 5/3. Itulah materi yang dapat saya sampaikan dari pengertian perbandingan trigonometri dan contoh soal yang saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari pengucapan saya atau ada kejanggalan. Saya minta maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.